Dengan pujian dan doa Oh iya, bagi yang bertugas. silakan Pak Gangsar. Tuh, Bay. Ngeblank Ya, tuh kayak gini. baik. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suara saya terdengarkah? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, ini kita mau masuk ke kelas Bahasa Ibrani malam hari ini. Kita mulai dengan doa kita dulu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau ajaib, kau luar biasa, kau sungguh sangat mengasihi kami. Kau sediakan waktu buat kami malam hari ini. Boleh kembali belajar, kau berikan kepada kami kesehatan, kekuatan pikiran, tenaga Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Tuhan, pimpin kami semua, biar kami boleh fokus, memusatkan pikiran kami dengan apa yang kami pelajari. Teristimewa kami berdoa, menopang dalam doa kami untuk dosen pengampu kami, Bu Mili Tuhan. Tuhan limpahkan hikmat, pengetahuan, kesabaran, untuk boleh memberikan materi yang Tuhan sudah siapkan, Ibu Mili sudah siapkan. Kami boleh menerimanya dengan baik, boleh mengerti sehingga di dalam pelayanan-pelayanan kami ke depan, kami boleh diperlengkapi dengan lebih lagi, Amin. eh, sehingga segala sesuatu yang Tuhan sampaikan, Roh Kudus sampaikan kepada kami, boleh kami teruskan dengan baik, Amin. baik itu untuk diri kami sendiri Bang, maupun juga untuk lu kan setiap baik. orang-orang yang Liatin kami dulu layan. Terima kasih Amin. di dalam Miranda nama di Tuhan ini, Yesus. Bang. Haleluya. Amin. Saya Amin. kembalikan, serahkan. Oke, saya pikir tadi saya udah unmute, ternyata belum ya, mohon maaf. Baik Bapak Ibu, saya lagi coba sinkron device saya terlebih dahulu karena seperti yang saya katakan tadi kayaknya hari ini agak ada kendala, tapi masih memungkinkan, jadi tenang saja. Gimana Bapak Ibu kabarnya sebelumnya sudah kita sudah di ayat 5 ya, ayat 7 untuk presentasinya, tapi pembahasan saya baru sampai ayat 5 kemarin ya. Nah, jadi mungkin hari ini nanti saya akan coba cover juga untuk pembahasan ayat 6 dan ayat 7 yang kemarin dipresentasikan oleh Pak Henry dan Bu Arwani gitu ya. Mari kita lihat maksudnya penjelasannya seperti apa. Tapi seperti biasa, saya akan mempersilahkan bagi rekan-rekan yang presentasi terlebih dahulu untuk mempresentasikan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah disiapkan. Kalau boleh tahu sekarang giliran siapa untuk ayatnya yang ke-8? Saya Ibu. Oh, Bu Desiana. Oke, baik. Sudah siap, Ibu? Baik, saya persilahkan. Baik, saya izin share. Oke, kelihatan ya?
Eh, sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya mengambil dari Bible Hub untuk Yunus 1 ayat 8. Eh, Sebagai informasi Bu Mili, 2 minggu yang lalu kami udah kerja kelompok sama Bapak Ketua kelas, karena beliau yang pertama lebih mengerti. Jadi apa yang saya presentasikan merupakan hasil dari kerja kelompok dengan beliau, dan mudah-mudahan kalau murid lebih pintar katanya gurunya berhasil. Oke, ini saya Amin. ambil dari saya ambil dari Bible Hub untuk Yunus 1 ayat 8 sesuai dengan eh, yang dicontohkan juga oleh Pak Ketua kelas. Saya ngambil langsung ke Hebrew-nya. Kemudian pembahasan saya, ntar, oke. Nah, ini saya teringat dengan pesan Bu Mili waktu itu bahwa untuk mengupas satu ayat kita harus juga melihat ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Nah, saya ambil dari terjemahan Amplified Bible, tapi secara online ya, maksudnya secara dari handphone, bukan dari Alkitab fisiknya ya, Bu. Nah, saya menemukan di sini Amplified Bible dari Yunus 1 ayat 7 terjemahannya, dan mereka berkata kepada yang lain, mari kita membuang undi agar kita dapat mengetahui apa yang harus disalahkan, siapa yang harus disalahkan atas bencana ini. Maka mereka membuang undi dan undi itu jatuh pada Yunus. Nah, di handphone saya di ayat 7 ini pada Amplified Bible itu ada catatan kecil di di atasnya itu dia berupa komen, saya besarin sedikit. Katakan, bagi para pelaut ini yang tidak diragukan lagi percaya pada dewa-dewa kafir mereka sendiri, pengundian dilakukan untuk memungkinkan para dewa mengekspresikan diri mereka, karena hanya mereka yang bisa mengendalikan berapa banyak yang akan jatuh. Dalam hal ini ada kemungkinan Tuhan turun tangan untuk mengidentifikasi Yunus sebagai pihak yang bersalah. Jadi dari komen ini saya bisa membaca, bisa menangkap bahwa kenapa mereka harus membuang undi. Jadi membuang undi itu untuk menghadirkan dewa-dewa kafir mereka, supaya mengekspresi dewa-dewa ini bisa menyatakan, mewujudkan bagaimana cara mengendalikan peristiwa yang sedang terjadi, yaitu badai. Kemudian di ayat 8-nya itu bagian saya. Bentar. Oke. Kemudian mereka bertanya kepadanya, sekarang beritahu kami siapa yang harus disalahkan atas bencana ini. Apa pekerjaanmu, dari mana asalmu, dan apa negaramu? Di sini juga ada komennya, pertanyaan-pertanyaan diajukan menunjukkan bahwa para pelaut itu takut kepada Yunus, bahkan sebelum ia mengaku menyembah Tuhan. Tuhan telah memastikan bahwa dialah yang bertanggung jawab, namun dari alih-alih bertindak, mereka memberi pilihan untuk menyalahkan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan lain itu tipikal pertanyaan yang biasa ditanyakan kepada orang asing. Nah, di ayat 9-nya, Yunus menjawab dari pertanyaan-pertanyaan pelaut itu. Maka dia berkata kepada mereka, saya orang Ibrani, dan saya dengan rasa hormat, dengan sikap hormat, Ini saya yang nge-lag atau memang? Iya, sepertinya Budi Siana agak putus Oh, baik-baik. sinyal. Semoga bisa segera kembali ya. Intermezzo. Oh, ini ada chat. Oh, boleh dong untuk email. Nanti saya langsung type aja.
Apakah Bu Desiana terlempar keluar atau masih di sini? Sudah nggak ada di list, Ibu. Oh, sepertinya ke kick ya. Oh, Terlempar. kita tunggu dulu aja Lempar ya keluar. sambil Ya. diskusi kalau misalnya ada pertanyaan. Pak Victor Paulus, Pak Victor Paulus bahas ayat berapa, Pak? Saya bahas masih agak jauh, Bu. Saya Yunus 2 ayat 1. Oh, baik, baik. Sebelum Bapak presentasi, saya nggak bisa kasih koreksian, Pak. Jadi, Bapak harus presentasi dulu, baru saya kasih koreksi. Tapi kalau misalnya cuman mau kayak waktu itu Pak Hendri atau Pak siapa ya? Pak, saya lupa sih Pak Hendri atau Bapak yang lain ya, yang sempat mau tanya yang dikerjakan sudah sesuai atau belum? Atau Pak siapa ya waktu itu ya? Mohon maaf kalau saya lupa. Saya Bu Charles Bu Pak dan Charles, sorry Pak iya Charles. dan seharusnya hari ini tampil kirain minggu depan malah saya nggak siap malah hari ini Bu. Oh, Pak Charles. Izin Padahal, ya. padahal waktu itu sudah mulai Ya. dikerjakan ya. Udah sih udah cuman belum final Hmm. kirain ntar presentasinya minggu depan gitu. Oh ya udah. Siap Baiklah, siap. diselesaikan ya Pak ya. Terus nanti Iya, minggu Bapak depan Ibu, maaf tadi presentasi. saya kelempar. Oh, nggak apa-apa Bu Desiana, silakan kalau mau dilanjutkan. Nanti untuk Pak Victor kalau misalnya mau coba show, tampilkan gitu ya untuk uh, apa cek ini udah sesuai atau belum bisa. Tapi kalau untuk langsung dapat koreksi dari saya belum bisa. Nanti udah kasih tahu jawabannya sebelum presentasi. Jadi harus presentasi dulu. Seperti itu ya. Baik, Silakan Bu. Bu Desiana lanjutkan. Iya, saya bisa terdengar. Bisa-bisa Bu. Oke, sepertinya saya matikan video ya, Bu, karena ini koneksinya lola agak bermasalah. Oke, saya lanjutkan, Bu. Sudah terlihat ya share screen saya? Oke, Sudah baik. Bu. Kemudian, oke, saya langsung masuk bagian satu. Ini sengaja, Bu, saya bikin warna karena saya belajar itu dari SD untuk bisa menyukai atau mencintai satu pelajaran yang menurut saya susah. Saya selalu bermain warna untuk saya bisa apa ya sabar, maksudnya jangan menyerah karena ini termasuk pelajaran yang agak sulit. Hmm, jadi ini caranya saya untuk saya memaksa diri saya menyukai, memaksa diri saya untuk belajar ini supaya saya bukan tidak sekedar ilmu pengetahuan tapi saya mengerti. Oke, saya mulai dari bagian pertama itu eh, ada kata bahasa Ibrani bahasa Ibrani adalah wayu maru. Untuk Inggrisnya itu and they said. Kemudian bagian morfologi ada conjunction wow, verb call, dan consecutive imperfect three masculine plural. Oke, saya kupas satu-satu. Oke. Ini untuk Wahyu Maru saya ambil dari apa namanya tetap Bible Hub-nya, tapi saya pakai yang Strong Exhaustive Concordance. Jadi Concordance Strong Exhaustive. Wahyu Maru itu eh, bentuk dari bahasa Ibrani ini sama juga dengan jawaban dalam bahasa Inggris, terus panggilan, kemudian tantangan. Ya di sini dijelaskan di apa namanya strong exhaustive juga ada kata bisa ya. Ya, nggak bisa. Sorry Bu Desiana, Lalu ada saya izin ini ya aja interupsi sedikit ya, sedikit aja. Untuk boleh. pelafalannya Bapak Ibu sekalian latihan ya, kan memang kalau bahasa harus selalu dilatih. Pelafalan cara baca ya Bapak Ibu. Nah, jadi cara bacanya Wayomeru. Jadi itu Wayomeru. Meru, betul. Jadi yang titik dua di Meru. bawah itu Meru. Shwa ya, Shewa, jadi Wayomeru. Nah, Oke, baik. silakan boleh dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu. Ya, Wayomeru ya sama dengan kata lainnya itu ada expressly dengan apa mengekspresikan, terus mengatakan dan segala macam ya. Jadi dari apa kata Wayomeru itu sama juga dengan jawaban dan yang ada di dalam sini. Kemudian Inggrisnya itu and they said.
Nah, bentuk dari Inggrisnya ini and they said itu juga ada di Kejadian 1 ayat 20, then God said let the water steam, and God said let the water, said God, ya. Kemudian ada juga di em, Genesis 1 ayat 2 atau Kejadian 1 ayat 24, ya, then God said let the earth, then God and God said. Jadi di Bible Hub sendiri untuk kata they said itu penggunaannya sama, said. Jadi tidak ada arti kata lain. Nah, kemudian untuk morfologinya itu conjunction wow. Conjunction wow. Oh, sorry. Hmm. Turunin. Saya matikan dulu. Oke. Conjunction wow-nya saya pilih. Oke. Ini agak membingungkan ya, Bu, tapi saya tetap masukin aja 2. Yang pertama, in-verbal coordination. Konjungsi ini terkadang menggabungkan 2 kata kerja sedemikian rupa, sehingga kata kerja kedua mengungkapkan gagasan utama dan kata kerja pertama berfungsi sebagai kata keterangan yang memodifikasi kata kerja kedua. Kemudian yang ada juga verbal koordinasi. Koordinasi verbal merupakan gabungan 2 verba atau verb kata kerja sedemikian rupa sehingga kata kerja pertama menunjukkan cara terjadinya kata kerja kedua. Kata kerja pertama biasanya dapat diterjemahkan dengan kata keterangan. Kadang-kadang hal ini disebut handy dice verbal. Nah, kalau saya pribadi sih saya lebih kepada in-verbal coordination. Kenapa? Karena terkadang menggabungkan 2 kata kerja sedemikian rupa sehingga kata kerja kedua mengungkapkan gagasan utama. Dan kata kerja pertama berfungsi sebagai kata keterangan yang dimodifikasi kata kerja kedua. Ya, verbnya, verb call saya pilih preventive call. Nah, saya pakai saya lihat dari John buku Beckman. Ya, caranya seperti biasa, saya cari seperti ini. Kemudian saya cari verb, 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 verb. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bu. Maksudnya seperti supaya meringkas waktu saja. Saya pakai yang preventive call. Preventive call merupakan kata kerja dalam batang call dapat menyatakan suatu tindakan. Kata kerja seperti ini disebut kata kerja preventif atau kata kerja tindakan. Contohnya seperti dia pergi, he goes, dia memberi, he gives, ya, dan sama juga dia memberi. Kemudian consecutive imperfect three masculine singular. Saya pilihnya imperfect wow consecutive. Konsekutif wow tidak sempurna biasanya mengacu pada tindakan yang lengkap seperti konjungsi sempurna. Ini biasanya merupakan bagian dari urutan temporal dalam narasi masa lalu, meskipun terkadang kalimat wow berturut-turut yang tidak sempurna masih digunakan ketika narasi tersebut mengambil lompatan ke masa lalu untuk memutar ulang peristiwa dari perspektif lain. Terkadang ada nuansa lain juga yang menyatakan hasil klausa sebelumnya. Contoh kalimatnya, the water swelled greatly on the earth so that all the mountains were covered. Kurang lebih seperti itu. Jadi so that, so they said, and they said gitu kan. Ini pilihan saya. Kemudian third masculine singular, sudut pandang orang ketiga. Nah, kesimpulan saya dari bagian 1 tadi, dikarenakan hasil lemparan undi jatuh kepada Yunus, maka para pelaut atau awak kapal itu bertanya atau berkata dengan tendensi menentang. Kenapa dengan tendensi menentang? Karena kita tahu kalau misalnya kita bertanya itu kayak ada seruan. Akan berbeda kalau misalnya saya bertanya dengan seperti ini. Saya mau tanya dong, rumah kamu di mana? Jadi tidak ada tendensi menentang. Tapi kalau dalam ayat
ayat ini, and they said, dan mereka berkata, itu seperti seolah-olah ada ekspresi menentang Yunus, ada ekspresi kemarahan kepada Yunus gitu. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa hasil undian mereka itu jatuh pada Yunus. Seperti itu. Dan dijelaskan sebelumnya bahwa cara mereka melempar undi adalah cara mereka mau menyatakan atau memanggil dewa-dewa mereka untuk mengatasi mereka di badai tersebut dari awak kapal. Kemudian bagian kedua, Hebrew-nya Elau, Inggrisnya to him, morfologinya ada preposition third masculine singular. Oke. Kalau pemelafalan saya salah dikoreksi lagi ya, Bu. Hebrew-nya Elau. Oke. Sekali lagi saya ambil langsung Strong Exhaustive Concordance dari Bible Hub. Kata ini sama juga pengertiannya dengan tentang, menurut, atau setelah, melawan pada kata sebelumnya. Kemudian digunakan untuk posisi them, yaitu dekat atau di antara orang tersebut. Kemudian Inggrisnya to him. Penggunaan to him juga bisa dilihat di ayat-ayat lain di Genesis 2 atau Kejadian 2 ayat 9 seperti of the sky and brought to the man to see. To the man. Genesis 2 ayat 22, Kejadian 2 ayat 22, a woman and brought to the man. Will bring children will be for your husband your desire. Okay. Kemudian the Lord God unto Adam and said. Jadi to him sama dengan to the man, sama juga pengertiannya juga rose up against Abel. Jadi di kata to him ini ada satu ekspresi menentangi Yunus, ada satu ekspresi dari awak kapal tersebut untuk mempertanyakan dengan sangat keras, dengan sangat-sangat mendesak gitu. Jadi bukan pertanyaan yang enak, bukan pertanyaan yang ramah seperti itu. Kemudian morfologinya preposition third masculine singular. Saya ambil preposition ini seringkali menyatakan gerakan terhadap seorang atau benda. Objek dari preposisi ini tidak pernah merupakan infinitif atau klausa kata benda. Third masculine singular, yaitu sudut pandang orang ketiga pria. Nah, kesimpulan saya, pertanyaan dari awak kapal itu ditujukan secara langsung kepada Yunus. Jadi, kata tuhim tadi, kata elau tadi adalah pertanyaan dari awak kapal itu ditujukan secara langsung kepada Yunus. Kemudian bagian yang ketiga, ada kata hagidah atau Inggrisnya tell. Kemudian morfologinya itu ada verb he feel, imperfect kalau nggak salah nanti kita lihat, dan masculine singular, tapi ada juga third feminine singular. Nah ini udah mulai masuk bingung nih. Ya, hagidah. Hagidah dengan kata itu dari Strong Exhaustive Concordance itu diartikan tentu saja atau menyatakan atau mencela atau menguraikan. Di sini ada kata yang menarik yaitu berdiri dengan berani di sisi yang berlawanan. Jadi hagidah ini menyatakan bahwa si awak kapal itu berani berdiri untuk menentang Yunus. Dia bertanya untuk menentang Yunus. Dia bukan bertanya karena sesuatu hal yang umum, tapi dia bertanya untuk menentang Yunus. Kurang lebih seperti itu, untuk perlawanan. Kemudian untuk mengekspos juga bisa untuk menjelaskan, untuk memperkirakan gitu. Kemudian bahasa Inggrisnya tell. Di dalam firman yang lain, di dalam ayat lain ada juga di Genesis Kejadian 3 ayat 11, who told you? Tell itu sama juga who told you, who told thee, who told fornicate.
Terus dalam Genesis 32 ayat 5, and I have sent to tell my Lord, and I have sent to tell. Kemudian please tell me. Jadi bentuknya sama. Tell me, pengertiannya sama. Katakan kepada saya apa maksudmu atau apa maumu, kurang lebih seperti itu. Tapi dengan sikap menentang. Nah, morfologinya itu ada verb he feel. Saya pilihnya delokutif he feel. He feel, ya. Jika bersifat delokutif, maka kata kerja he feel, dia membenarkan, berarti dia menyebutkan seseorang berkata kepada seseorang. Jadi kamu benar atau kamu salah gitu. Jadi awak kapal ini tuh bertanya itu kepada si Yunus ini seolah-olah untuk, memang bukan bukan seolah-olah ya, itu untuk memperlihatkan gara-gara Yunus, gara-gara kamu nih, kami semua ketimpa nih badai ini, gara-gara kamu, kami semua ketimpa masalah ini, seperti itu. Kemudian imperatif as interjection. Imperatif tunggal dapat berfungsi sebagai kata seru. Ini sering digunakan untuk menarik perhatian seseorang sebelum memberikan perintah berikut ini. Dalam beberapa gaya terjemahan ini mungkin tidak diterjemahkan atau sebagai ekspresi sehari-hari. Misalnya, hey! Atau, oh, come on! Seperti itu. Kemudian masculine singular, sudut pandang pertama orang laki-laki. Nah, saya bingung karena apa? Karena ada third feminine singular juga, Bu. Jadi ini agak membingungkan, tapi saya coba untuk mengerjakan tetap dan menyimpulkan. Kesimpulan saya adalah menunjukkan adanya sikap berani berdiri untuk menentang dari para awak kapal untuk membuat atau memaksa dengan kuat supaya Yunus mengatakan. Oke. Kemudian bagian keempat itu ada Inggrisnya please, morfologinya interjection. Atau fungsinya interjection. Oke. Nah, ini dari Strong Executive Concordance itu seperti orang yang berharap, orang yang berdoa, seperti sebuah apa ya, seruan untuk ayo sekarang, nggak bisa besok, sekarang ngomong sekarang gitu. Atau apa namanya, seperti seorang yang berdoa, saya mohon please, seperti seorang yang memohon, begging kepada orang lain. Tuh. Ya, bahasa Inggrisnya please. Nah, please ini kata apa? Bentuk ini juga ditemukan dalam ayat lain seperti behold now. Now. His wife see now. Terus ada juga please say that you are my sister. Kemudian di King James ini ada say I pray thee thou art my sister. Say please you are my sister. Oke, fungsinya interjection atau kata seru. Ini kayaknya sih saya tidak menemukan di buku apa namanya sintaks ya Bu, makanya saya kosongin gitu, agak membingungkan juga, tapi saya tetap terus kerjakan. Kesimpulan dari saya adalah para awak kapal itu memohonkan dengan kuat, seperti yang terdapat juga ketika seorang memohonkan sebuah doa. Ini apa namanya seolah-olah gambarannya kepada Yunus untuk dia ngomong, untuk dia mengatakan. Jadi ada sebuah karakteristik seseorang yang terdesak sesuatu sehingga dia bersikeras untuk orang lain itu menolongnya sekarang. Jadi ada kesan awak kapal ini terdesak gitu loh. Karena badainya udah seperti itu, jadi terdesak untuk Yunus ngomong, please ngomong, tolong, mohon, aku mohon ngomong. Gitu. Kemudian bagian kelima, ini ada kata lanu, Inggrisnya as, kemudian fungsi sintaknya itu preposition, first corrective preposition. Ini juga saya tidak menemukan Bu di sintaks, makanya saya lompati. Oke, kemudian saya terus kerjakan bagian 6 ada kata ba'asyir. Ba'asyir atau ba'asyir.
ya. Terus bahasa Inggrisnya which. Kemudian fungsi sintaksnya adalah preposition be atau pronoun relative. Relative pronoun dalam bahasa Inggris itu relative pronouns ya. Ba'asyir. Oke, ba'asyir itu atau bahasa Inggrisnya which itu sama seperti setelah, segera, karena, atau bisa juga dia merupakan kata ganti siapa, yang mana. Oke, di mana, bagaimana, seperti itu. Kemudian kata which ini juga ada di dalam Kejadian 2 ayat 2. His work which he had done. The seven his work which had done rest. Kemudian ada juga di sama juga dengan kata where there is gold, where there, where, atau juga about which, berarti kurang lebih sama gitu. Jadi which yang mana, di mana, bagaimana, kurang lebih itu pengertiannya seperti itu. Jadi dia masuk relative pronoun. Nah, fungsi sintaksnya itu preposition be. B saya juga tidak menemukan, atau mungkin saya yang udah kebingungan. Tapi ada pronoun relatif. Saya temukan the relative particle who, which, that. Ini dalam bahasa Inggris itu ada relative pronoun ya, Bu. Nah, contoh kalimatnya ada his work, which he had done, he did with his work, gitu kan. Kemudian, oke, kesimpulannya saya belum taruh. Kemudian bagian ke-7 ada kata lemi. Lemi. Inggrisnya for whom. Fungsi sintaknya ada preposition L atau interrogatif. Lemi, for whom. Strong exhaustive concordance-nya siapapun dia. Oke, atau kata dia. Kadang-kadang dengan idiom aneh tentang hal-hal juga tanpa batas waktu. Sering digunakan dalam konstruksi miring dengan awalan him. Oh, yang mana? Siapa? For whom? Untuk siapa? Oke, for whom ini bentuk ini juga ada di ayat-ayat lain seperti whom else have you here? Siapa lagi yang kau punya di sini? Kemudian lot else whom here love. Terus ada to whom do you belong and where? And ask saying to whom you and where. For whom, to whom else, whom here. Bentuknya sama. Oke. Nah, ini preposition. Saya nggak tahu ya kalau di Bible HP itu ini preposition I atau L, tapi saya curiganya sih L karena dari kata awalnya L. Itu. Kemudian saya tidak temukan. Nah, interrogatif pronounnya saya pilih sebagai kata ganti tanya siapa atau as an interrogative pronoun. Dapat digunakan sebagai kata ganti orang interrogatif dalam arti orang yang mana. Kesimpulan saya, awak kapal menanyakan siapa atau kepada siapa patut disalahkan atas badai yang menimpa mereka. Kemudian bagian yang ke-8 ada haraah. Inggrisnya itu trouble atau masalah. Fungsi sintaknya ada artikel, tapi juga ada adjective, feminine, singular. Nah, haraah itu juga bisa bisa dimaksudkan berarti kesulitan, kesengsaraan, malapetaka, kesusahan, penderitaan, bahaya, dan lain-lain. Inggrisnya itu adalah trouble. Trouble sendiri bahasa Indonesianya adalah masalah. Nah, bentuk kata trouble ini juga ditemukan di kitab yang lain atau ayat yang lain dalam kitab yang lain seperti di Kejadian 2 dan Kejadian 2 ayat 9, trouble itu juga disamakan dengan kejahatan, evil. Of the knowledge of good and evil, yang baik dan yang benar, yang benar dan yang jahat, yang benar dan yang jahat. Oke. Kemudian di Kejadian 6 ayat 5 juga ada so that the weakness, kefasikan,
kefasikan manusia, kejahatan manusia. Kemudian di ayat 26-29 juga ada that thou wilt do us no hurt. Hurt itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang melukai. Kemudian ada juga harm. Harm itu sesuatu yang menyiksa, sesuatu yang yang jahat. Nah, fungsi sintaksnya ada artikel. Artikelnya saya tidak menemukan padanan yang pastinya apa, tapi adjektifnya saya milih demonstratif adjektif. Kenapa? Kata sifat demonstratif misalnya ini atau itu, this or that, muncul setelah kedua substantif bahwa itu memodifikasi kata-kata sifat atributif apapun yang mengubah substantif. Nah, untuk menguatkan saya punya pilihan, saya coba cari cek Google apa sih demonstratif adjektif. Itu dikatakan bahwa adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan atau mengidentifikasi objek atau orang tertentu serta posisi relatifnya dekat atau jauh dari pembicara atau waktu. Kata-kata ini bisa meliputi this, that, this, those, di mana this dan that untuk benda dekat serta that and those untuk benda jauh. Kesimpulannya saya masih lewati karena saya belum dapat satu yang lain. Kemudian bagian yang ke-8 ada kata hazot. Hazot. Inggrisnya itu this. Oke. Fungsi sintaknya ada lagi artikel, ada pronoun juga. Hazot sama juga dengan kata dengan ini atau demikian pula atau yang lain seperti itu ya. Kemudian this, yang ini, this. Bentuk this ada juga di ayat lain, Kejadian 2 ayat 23 dikatakan, and Adam said, this is now born. This is now born. Kata this ini juga bisa diartikan likewise, likewise, because he have done likewise cursed. Tapi juga diartikan sebagai feminim ya, wanita, because she was taken. Nah, ini agak bingung nih. Oke, kemudian fungsi sintaksnya, artikelnya saya pilih demonstratif artikel. Terkadang artikel menunjuk pada suatu hal tertentu seperti yang dilakukan oleh kata ganti demonstrasi. Contohnya termasuk this day, hari ini, kemudian this place, this time. Oke. Nah, saya pilih lagi dari Google, demonstratif artikel atau lebih tepatnya demonstratif determiner, kata penunjuk, adalah kata yang digunakan untuk secara spesifik menunjuk atau menandai orang atau benda tertentu dan dibedakan berdasarkan jarak kedekatannya. Dalam bahasa Inggris, kata-kata seperti this, that, dan yang lain adalah demonstratif determiner. Kemudian untuk pronounnya, ada tambahan feminim singular, ya. Saya milih demonstratif adjektif. Itu sebagaimana dibahas, sebuah demonstrasi dapat berupa digunakan sebagai kata sifat atributif. Muncul setelah kata sifat substantifnya memodifikasi dan kata sifat atributif apapun yang mengubah substantif dan menunjukkan keselarasan gender, jumlah atau bilangan, dan kepastian. Sebelumnya saya belum. Nah, itu saja yang bisa saya share, Ibu. Baik, terima kasih Bu Desiana sudah berusaha. Tadi sebentar ya, saya coba lihat. Tadi belum selesai ya, berarti. Oke. Iya, Bu, belum selesai, Baru tapi saya akan selesaikan. baru separuh ya, iya. Jadi Iya. good job sudah berusaha gitu ya. Terima kasih juga untuk Pak Ketua kelas yang sudah bikin tutorial bersama dengan teman-teman sekelas gitu ya. Terima kasih untuk usaha dan kerja kerasnya bersama. Dan
Sekalipun memang masih banyak hal yang masih perlu kita pelajari bersama begitu ya. Dan wajar juga memang karena Bapak Ibu kan ibaratnya baru terpapar dengan Hebrew, dengan bahasa Ibrani dan langsung ke sintaks. Jadi saya bisa memaklumi begitu ya. Ketika memang ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau hal-hal yang memang kita harus breakdown stepnya berkali-kali gitu. Udah di breakdown, breakdown lagi gitu ya. Seperti tadi, jadi saya mengapresiasi ketika Bu Desiana berusaha untuk mencari tahu terminologi-terminologi yang tidak dipahami terlebih dahulu. Seperti mungkin googling atau cari tahu kayak tadi apa itu demonstrative pronoun gitu ya. Jadi saya juga mengencourage atau apa ya bahasa Indonesia mengencourage itu menyemangati ya Bapak Ibu Bangun. semua. Ya, untuk kalau misalnya ada istilah-istilah yang sulit atau tidak tahu, bisa chat GPT, bisa Google, bisa gunakan semua teknologi yang ada begitu ya. Kita memaksimalkan teknologi yang ada termasuk melihat parsingan grammarnya gitu ya. Mhm. Uh, untuk isinya, karena memang baru separuh, jadi belum kelihatan interpretasi utuhnya. Jadi kan yang goal kita adalah selain Bapak Ibu mengidentifikasi kata per kata, pada akhirnya bisa menerjemahkan ayatnya secara utuh. Jadi satu ayat itu artinya apa sih? Nah, seiring berjalannya waktu diharapkan sih Bu Desi nanti bisa melengkapi ya. Nanti sesudah itu boleh dikirimkan lagi tugasnya. Entah itu di link yang sudah disediakan oleh Pak Efraim, oleh ketua kelas, atau bisa juga sih dikirim by email gitu ya. Seperti minggu lalu Baik, Pak Bu. Hendri menyelesaikan dan mengirimkan tuh tugasnya kepada saya setelah presentasi. Jadi mungkin saya akan coba bahas gitu ya satu demi satu. Em, Nanti mungkin mulai dulu dari ayat 6 ya, biar kita nggak kehilangan link karena Yunus itu permainan katanya, alur narasinya tuh sangat intensional. Jadi eh, kita akan kehilangan keindahannya kalau kita skip ayatnya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita mundur. Toh juga hari ini Pak Charles belum jadi presentasi kan ya. Jadi kita bisa cover tuh yang kemarin. Belum dipresentasikan, belum dibahas yang sudah dipresentasikan. Oh ya, sebelumnya juga saya mau menginformasikan, saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya tuh baru menyadari ya kalau kuliah Ibrani ini 2 SKS. Jadi selama ini saya pikir tuh 3 SKS. Jadi tuh pas saya lihat jadwal yang diberikan, oh kelas Ibrani mulai 8.10, selesai 10.10 itu 3 SKS. Jadi saya pikir, wah kalau 3 SKS cuma di cover dalam 2 jam itu benar-benar harus dimaksimalkan. Makanya selama ini saya selalu mentok jam 10 lewat 10 baru mau selesai gitu ya. Jadi mohon maaf sekali, ternyata cuma 2 SKS saya baru tahu. Jadi mungkin saya akan selesai lebih awal untuk nanti dan seterusnya gitu ya, biar Bapak Ibu juga bisa agak nafas. Saya memang menyadari sih agak intens ya kalau dipaksa tuh nggak ada istirahatnya selesai 10 lewat 10 gitu ya. Belum itu pun kalau tepat waktu, belum kalau misalnya ada pertanyaan atau materi tanggung gitu ya. Jadi mungkin saya akan stop di sekitar jam ya jadi 10 kurang 15 lah kita udah sesi tanya jawab ya. Hopefully seperti itu. Jadi jam 10 kita udah bisa selesai. Jadi kasihan Bapak Ibu juga. Mohon maaf. Jadi karena selama ini saya pikir kalau bahasa itu selalu 3 SKS. Soalnya dulu saya waktu di seminari Ibrani Yunani 3 SKS. Terus di yang saya ajarin sekarang itu juga 3 SKS. Perjanjian lama perjanjian baru pokoknya yang berkaitan dengan Alkitab biasanya 3 SKS. Jadi mohon maaf sekali sudah agak ngebut Bapak Ibu semua. Tapi ya saya lihat ada progres gitu ya. Jadi ini apresiasi juga untuk Bapak Ibu yang sekalipun ini nggak mudah untuk tiba-tiba langsung mempelajari semuanya, tapi Bapak Ibu bisa mulai mengikuti gitu ya. Dan sekalipun kesulitan bisa mengejar gitu ya, mengejar mungkin nggak apa-apa googling cari tahu apa sih istilah ini, apa sih istilah itu gitu ya, apa sih makna ini, dia berbicara secara personalnya gimana. Jadi saya tuh selalu berusaha menyisipkan aplikasi teologis gitu ya, implikasi teologis dari setiap penggalian, biar Bapak Ibu nggak kering gitu ya. Jadi belajar Alkitab atau belajar Ibrani tapi kering gitu, itu saya jauhkan lah gitu ya, dijauhkan. Sangat 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 tidak diharapkan terjadi di kelas ini. Jadi nggak apa-apa kita pelan-pelan.
sekalipun memang intens, pelan tapi intens. Maksudnya intensnya dalam gitu ya. Pelan, dalam. Yang penting Bapak Ibu selesai kelas dapat sesuatu. At least adalah sedikit yang bisa jadi bahan khotbah lah gitu ya di gereja ataupun di pelayanan gitu ya. Dengan keterbatasan kita semua, keterbatasan saya juga gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mulai lagi. Saya izin share screen. Kita lanjutkan. Jadi kemarin-kemarin kita udah bahas di sampai ayat 5 ya yang saya bahas. Yang dipresentasikan sampai ayat 7. Jadi sedikit review Bapak Ibu. Jadi ayat 1 bicara konteksnya firman Tuhan datang menghampiri Yunus begitu kan. Baru kemudian di ayat 2 itu dikasih tahu tentang bagaimana Yunus mendapat panggilan dari Tuhan. Dikasih tahu kalau Niniwe adalah kota yang besar. Nah, kata besar itu dipakai berkali-kali menunjukkan ini tanggung jawab yang besar, tapi diresponi dengan pemberontakan Yunus di ayat 3. Di situ pemberontakan yang besar juga. Nah, itu kata besar juga muncul. Terus ayat 4 pemberontakan Yunus diresponi oleh Tuhan, penghukuman Tuhan atau judgment-nya Tuhan. Jadi perintah Tuhan diresponi oleh Yunus dengan pemberontakan Yunus diresponi lagi oleh Tuhan dengan penghakiman atau penghukumannya Tuhan lewat badai angin besar yang dilemparkan ke kapal di atas laut, di bawah laut, semuanya mengoyakkan kapal sampai kapalnya mau hancur. Nah, kemudian beralih ke ayat 5, respon dari orang-orang setelah Tuhan memberikan penghukuman. Respon dari orang-orang bukan awak kapal ya, para mariners ya dibilangnya. Awak kapal menjadi takut dan mereka melemparkan barang-barang, Jadi Tuhan melemparkan angin, mereka juga melemparkan barang-barang, berusaha untuk memecahkan masalah dengan solusi manusia yang terbatas, tapi tidak berhasil ya. Karena pada akhirnya tetap aja kapal itu maksudnya angin ributnya nggak reda, kapal makin tenggelam gitu ya, udah mau tenggelam. Nah, dan di situ awak kapal takut, plus di ayat 5 dikasih, jadi 5A 5B lah gitu ya. Yang 5A bicara tentang respon awak kapal, 5B bicara tentang apa? Respon Yunus. Respon Yunus apa? Yunus turun ke bagian dalam, the innermost part. Jadi di situ bahasanya yang kemarin saya, kalau Bapak Ibu masih ingat, saya bahas satu kata itu, dia turun ke bagian paling dalam kapal, bagian yang paling remote, bagian yang paling sepi, bagian yang paling ujung lah kalau boleh dibilang tersembunyi. Nah, menariknya sekarang kita mau lihat di ayat yang ke-6. Setelah Yunus turun ke bagian dalam kapal dan dia tertidur, itu aja udah aneh kan? Kemarin kita bahas kalau dalam kondisi terancam nyawanya, ada bencana alam, mana bisa tidur gitu ya. Jadi dia udah shutdown spiritualitasnya membuat dia bisa shutdown emosionalnya juga sehingga tidak ada rasa takut seperti awak kapal dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat di ayat yang kelima. Saya izin share screen. Ayat yang kelima diawali dengan scene yang menarik. Coba ya. Bapak Ibu mau Bible Hub atau Bible Works? Coba saya lagi buka nggak ya? Bible. Saya buka Bible Hub aja. Sekarang ayat 6 ya. Oh, saya belum muncul screen-nya. Coba lagi. Bible Hub kayaknya lebih familiar, Bu. Baik. Gitu. Saya share Bible Hub ya. Bentar, belum muncul screen saya. Oke. Sudah terlihatkah? Belum. Sudah. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Kita lihat sama-sama. Saya izin setup layar saya. Kita ke ayatnya yang ke-6. Nah, kita lihat dia diawali dengan kata wayikra. So came wayikra. Ya. Jadi, Bapak Ibu bayangkan ya, scene yang terakhir di ayat 5, itu Yunus turun ke bagian kapal yang paling bawah, paling dalam. Intinya bagian yang paling tersembunyi dan dia tidur di sana. Menariknya, di sini di ayat 6, kalau Bapak Ibu baca teks bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya, dibilang di situ, nah,
kapten menghampiri dia. So came to him the captain. Ini dari Bible Hub ya. Bapak Ibu ngerasa aneh nggak ini? Ini misalnya Yunus ke tempat tersembunyi, ke tempat yang paling dalam, ke tempat yang paling khusus. Tapi tiba-tiba datanglah, so came, datanglah si kapten kapal. Aneh nggak menurut Bapak Ibu? Iya, Aneh, bagaimana aneh, Bu. mungkin kaptennya tahu? Nah, itu Ya, dia. Bagaimana mungkin kaptennya tahu? Itu udah aneh ya. Jadi itu udah aneh. Kok bisa si kapten tahu dia ke situ? Itu pertama. Yang kedua ini kapten, ya. Jadi Hahobel ini katanya Hahobel Rab itu ini diterjemahkan the captain, tapi jadi the chief of the marinir sebenarnya dia di situ ya. Jadi Kepalanya. yang kepala dari kepala kapal sebenarnya udah yang berarti levelnya udah yang paling tinggi. Jadi Hebrew itu suka pakai bahasa yang sama. Jadi kalau misalnya kalau kita kan mau bilang yang paling bagus, nah jadi mereka pakai dua kata yang sama terus di-repeat dua kali. Maksudnya dengan arti yang sama tapi diulangi dua kali. Hebrew biasanya gitu, Ibrani biasanya gitu. Jadi kalau kalau dingin sekali, dingin banget, dingin-dingin misalnya gitu. Jadi kalau kalau misalnya chief atau kapten dia bisa pakai Rab Hahobel merujuk kepada hal yang sama tapi menunjukkan intensitas. Jadi ini yang paling chief gitu ya, yang kapten kapal. Maksudnya begini Bapak Ibu, ini kondisi kapal lagi babak belur, lagi terombang-ambing, bukan cuma terombang-ambing, terancam tenggelam karena badai di atas dan badai di bawah, gitu ya. Otomatis kapten kapal akan pusingin apa? Ngurusin kapal. Tapi kok bisa kapten kapal turun ke bawah? Itu yang pertama. Yang kedua, dia kapten. Artinya apa? Dia punya kru. Kenapa nggak nyuruh krunya aja? Kenapa harus kapten kapal yang turun mengikuti Yunus? Nah, ketiga lebih aneh lagi. Bukan aneh sih ya. Menarik. Karena ketika Yunus turun ke bagian bawah kapal, ayat 5 ya, saya mundur nih di Bible Hub-nya. Ayat 5, kata paling terakhir, sebelum terakhir. Nah, jadi, nah ini Yarat. Yarat. Bapak Ibu bisa lihat kursor saya. Yarat. Bisa, Jadi Bu. betul. Jadi dikatakan tetapi Yunus bat Jona Wiyona. Jadi conjunction sini adversatif atau fungsinya untuk menunjukkan kontras atau kebalikan. Wiyona tetapi Yona Yarat had gone down, turun ke bawah ke tempat itu. Tapi menariknya ketika ayat 6, ketika kapten kapal turun ke bawah, nggak ditulis kalau kapten kapal turun. Tulisnya apa? Dia datang, so came, waikraf. Jadi kalau saya lebih suka terjemahannya approach. Jadi dia bisa diartikan approach itu lebih ke mendekati dan menghampiri. Kalau came kan kesannya cuma datang, tapi sebenarnya makna di sini waikraf ini kalau saya pakai buka kamus Old Testament begitu ya, artinya itu menghampiri, mendekati. Jadi seperti apa ya? Intensional begitu ya, intensional dan relasional seolah-olah tuh ada relasi. Padahal kan nggak ada ya. Ini kapten kapal dan ini orang nggak dikenal, nggak jelas siapa yang lagi turun bersembunyi begitu ya di bawah. Dan ini mengingatkan kita apa Bapak Ibu kalau dia pakai kata yar ini ya, waikrab di sini ya. Kalau Bapak Ibu ingat atau kata mendekati, menghampiri mengingatkan kita pada ayat yang keberapa yang telah kita pernah bahas. Mungkin Bapak Ibu lupa. Mungkin saya kasih tahu aja. Bapak Ibu ingat ayat yang pertama? Yunus 1 ayat 1. Dia Why, nggak pakai Iya. kata dasar yang sama, tapi pengertiannya sama, serupa, konsepnya sama. why he? Ya, wayehi. Jadi firman Tuhan datang kepada Yunus. Dan ini sama. Nggak sama persis katanya, tapi ini juga datang, menghampiri. Pakai kata waikrab. Jadi kapten kapal yang menghampiri.
Harusnya jadi logikanya begini Bapak Ibu. Harusnya kalau kapten kapal ke tempat Yunus berada di tempat yang paling dalam, paling tersembunyi di dalam kapal harusnya pakai kata turun. Tapi kok nggak pakai kata turun? Sengaja narator pakai kata turun hanya untuk Yunus. Untuk menunjukkan apa Bapak Ibu? Untuk menunjukkan kalau dia tuh bukan cuma turun secara fisik, secara jasmani, secara geografis, bukan cuma turun dari tempat asal dia ke Yavo dan turun ke dalam laut, ke dalam kapal laut, tapi menunjukkan spiritualitas dia makin turun. Sedangkan si kapten kapal ini nggak pakai kata turun, tapi pakai kata menghampiri, mendekati gitu ya. Waikrab. Untuk apa? Seperti kalau saya baca ini seperti perpanjangan tangan Tuhan. Ini representasi bagaimana Tuhan mau menjangkau dia. Seperti firman Tuhan yang datang menghampiri Yunus di ayat yang pertama. Jadi dari situ aja, wah luar biasa. Ini narator intensional banget nih untuk memberikan message ini kepada kita. Yang turun cuman Yunus. Kapten enggak. Dan menariknya kenapa harus kapten? Kenapa enggak kru? Kenapa enggak awak kapal yang lain? Kenapa si kapten mau pusingin Yunus? Orang nggak jelas, nggak dikenal, orang asing yang tiba-tiba naik di kapal itu sama-sama mau ke Tarsis, tapi urusannya apa? Seolah-olah tuh Tuhan mau menunjukkan, aku berdaulat atas segala sesuatu, aku berdaulat bahkan untuk untuk menunjuk siapa yang mau aku pakai untuk menjangkau kamu. Dan aku pakai orang dengan status level jabatan yang paling tinggi di kapal itu untuk menjangkau engkau. Betapa pentingnya ini untuk aku gitu ya. Maksudnya Tuhan menganggap misi dia yang memanggil Yunus ke Niniwe itu sangat penting sampai Tuhan pakai segala cara. Dia dari segala sisi loh Bapak Ibu. Dari sisi alam, sekarang dari sisi kapten. Nanti Bapak Ibu lihat di ayat 7 dari sisi awak kapal. Bahkan ayat 8 yang Bu Desiana bahas, itu dari sisi apa? Dari sisi benda. Pakai lot, apa kayak undi-undian. Nah, undi-undian pun bahkan somehow Tuhan pakai semuanya itu dari segala sisi. Tuhan tuh mau dalam tanda kutip ya, mau kepung Yunus, menghardik Yunus bukan cuma dengan hardikan dengan lautan, bukan dengan badai, hardikan dari kata-kata kapten kapal dengan tindakan kapten kapal, dari tindakan awak kapal termasuk dari fenomena alam. Maksudnya undian yang tiba-tiba muncul gitu ya, yang tadi dibahas. Jadi, wah, ini nggak main-main loh. Yunus nggak main-main memberontak sama Tuhan. Tuhan pun nggak main-main untuk terus menjangkau dia. Tuhan nggak pernah berhenti gitu ya, nggak pernah give up. Nah, jadi itu ya. Jadi kepala kapal, kapten kapal menghampiri mendekati Yunus. Nah, jadi di sini pakai kata konjunktif, konjunktif wow. Fungsinya apa Bapak Ibu? Di sini dituliskan konjunktif wow. Nah, ini saya coba sekarang pakai pen ya. Nah, di sini konjunktif wow. Fungsinya sebagai apa Bapak Ibu? Kira-kira apakah yang seperti saya bilang tadi adversatif artinya berlawanan, but Yona, tapi ini so came. So came. Berarti kalau so itu artinya apa ini? Kalau Inggris itu? Menegaskan ya. Betul. Jadi resumtif, melanjutkan. Jadi kayak ini adalah hasil. Jadi kalau resumtif itu bisa mengindikasikan hasil atau lanjutan cerita, resume kan, melanjutkan, bisa lanjutan cerita atau hasil dari apa yang terjadi sebelumnya. Bisa kausal juga. Itu pengertian resumtif. Nah, jadi di sini Pak Henry betul ya, ini resumtif. So came atau mendekatlah, so he approach. Jadi kalau saya pribadi saya menerjemahkan so he approach. Kenapa saya tambahkan so he approach? Karena di sini ada three masculine singular. Jadi subjeknya adalah bukan Yunus tapi si kapten kapal. Ya, jadi kapten kapal menghampiri objeknya baru Yunus. Oke. Nah, jadi kalau verbnya udah betul kal gitu ya. Kalvientif maksudnya karena vientif itu artinya apa Bapak Ibu? Vientif itu artinya ada suatu kegiatan bukan statif, bukan status, bukan kondisi, tapi aksi, tindakan gitu ya. Oke, lanjut kata kedua allow. Nah, ini sama ya yang muncul tadi juga di ayat 7 to him. Jadi
Allow ini akhiran ini ya. Akhiran menunjukkan orang ketiga. Jadi makanya diterjemahkan him, kepada dia. Nah, pertanyaannya, preposisi L ini fungsinya apa? Preposisi L fungsinya apa? Adakah yang mau coba jawab? Lokatif ya. Nah, Pak Henry jawab lokatif. Kalau saya kurang setuju, Pak. Kenapa saya kurang setuju? Karena kalau lokatif itu bicara tentang place. Tapi ini approach to him. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kata kerja yang dipakai pertama itu came atau approach, mendekati. Artinya ini L, ini belum sampai. Dan ini pun bukan tempat. Ini person. Ini pribadi yang dituju. Artinya dituju. Jadi saya lebih setuju ini direktif. Jadi kayak functionnya adalah direktif L. Kalau saya pribadi ya. Kalaupun Pak mau artikan lokatif ya bisa aja, cuman umumnya lokatif dipakai untuk literally untuk tempat. Jadi menunjukkan space. Biasanya kalau ke person artinya itu perjumpaan, itu biasanya pakainya direktif. Oke. Nah, kemudian ini Rap the Captain, saya nggak bahas lagi, Hahobel. Mungkin saya agak cepat aja ya, biar bisa ke cover ayat yang lain dengan waktu yang singkat. Jadi Rap Hahobel, lanjut. Saya izin hapus dulu papannya. Nah, di sini. Wayomer dan berkata, and he said, ingat ya Bapak Ibu, biasanya kalau di Ibrani itu kalau verb ada subjeknya. Nah, di sini ada, kalau begini, kalau saya akan artikan ini and he said, akan diterjemahkan and he said. Kalau di sini kan langsung and said ya. Padahal di sini ada kandungan subjeknya. Dan dia berkata. Jadi dia ini merujuk kepada siapa? Kepada kapten. And the captain said, bisa kayak begitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, fungsi dari wow di sini apa? Conjunctionnya? Apakah sebagai and, sebagai koordinatif, atau sebagai transition atau resumptive, atau sebagai adversatif berlawanan, but? Nah, gimana menurut Bapak Ibu? Saya pakai resumptif ya, Bu. Resumptive ya. Jadi dia datang dan berkata, sebenarnya bisa sih, ini bisa resumptive, bisa koordinatif, bisa dua-duanya. Jadi bisa melanjutkan cerita atau bisa mengkoordinasikan dua klausa yang saling berkaitan. Jadi dia datang, so he came to him and said. Jadi bisa mengkoordinasikan dua, bisa koordinatif ataupun bisa ya resumptive juga masih bisa. Jadi saya begitu ya, memang kalau sintaks itu terkadang kita nggak bisa bilang salah, tapi ada yang bisa lebih tepat. Seperti itu ya. Karena bisa juga diterjemahkan seperti itu. Tinggal preferensi kita mau pilih yang mana, yang paling sesuai dengan teksnya gitu ya. Kalau saya mungkin ya transition, koordinatif bisa. Oke lah. And said to him. Nah sekarang pertanyaan saya. Lo. Nah ini berfungsi sebagai apa? Mungkin masih mengawang-awang ya Bapak Ibu semuanya ya. Lo ini to him kalau lihat terjemahan Englishnya. Jadi fungsi sintaksnya apa? Biasanya Bapak Ibu, umumnya ini yang saya perhatikan ya. Jadi kalau di Ibrani kalau dia misalnya berkata kepada itu biasanya kepadanya itu kalau Bapak Ibu ingat minggu lalu saya bilang itu indirect object. Jadi kalau misalnya begini, saya baca buku. Nah, itu misalnya baca buku itu direct object. Jadi buku menerima aksi langsung dari saya baca buku. Tapi kalau saya berkata kepada, jadi seolah-olah ada sesuatu yang nggak langsung gitu ya. Saya berkata di Alkitab itu sering sekali menggunakan frase ini ya, berkata kepada. Kalau ada kata kepada itu indirect object. Jadi ada tengah-tengahnya lah, nggak secara langsung lah. Jadi objek itu nggak menerima aksi langsung itu, indirect, karena ada kata kepadanya.
Oke, lanjut ya. Jadi kalau ini berkata kepadanya, jadi ini lo ini L, preposisi L, ini berfungsi sebagai indirect object L, indirect object le, gitu ya. Tapi ini karena dia ada huruf O, jadi kita bacanya lo. Tapi kalau dia sendiri biasanya le. Kalau Bapak Ibu mau cari di bukunya Beckman, cari preposisi le. Oke ya. Nah, kemudian di sini. Mahleka, mahleka. Nah, ini Bible Hub agak blunder. Nggak sih, maksudnya leka di sini dia artikan what do you mean. Jadi Pak Hendri juga sepertinya mengikuti Bible Hub mengartikannya do you mean. Jadi sebenarnya ini bukan what do you mean ya. Kita nggak bisa mengartikan itu sebagai what do you mean. Kenapa? Ini benar. Mah itu berfungsi sebagai kata tanya, interrogatif ya, mah. Benar, mah itu bisa what, betul. Tapi kalau leka, nah ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu klik, biasanya kan kalau kita klik ya di Bible Hub, dia akan muncul kayak gini ya. Kita klik nih mah. Kita coba nih, saya coba. Mau tunjukin ke Bapak Ibu. Nah, ini kan ada occurrence, jadi penggunaannya kan. Nah, di mana nih pakai mah? What. Muncul kan seperti biasa. Nah, sekarang kita back. Saya back ke yang tadi. Sekarang nih lekah. Nah, nggak ada nih. Karena sebenarnya apa? Karena sebenarnya dia bukan satu noun, bukan bukan kata bukan kata seperti itu. Jadi ini sebenarnya cuma preposisi le dan akhiran. Dan akhiran orang kedua maskulin singular. Jadi kayak kita memang ini agak susah untuk diterjemahkan langsung. Jadi bukan what do you mean. Ini udah interpretasi, saya nggak ngerti kenapa dia menginterpretasikan do you mean. Tapi kalau saya cuman bisa, jadi mah itu bisa what, bisa how, bisa why, ya. Jadi kata mah itu bisa diterima. Jadi kita tinggal pilih mau pakai apa, what, why atau how. Di sini dia pakai what, ya. Kalau saya itu pakainya how atau ya why. Saya lebih suka why atau how. Jadi kesannya tuh kayak kalau kenapa saya pakai why? Karena nanti kita akan lihat kata selanjutnya nirdam, ya itu artinya tidur, tidur dalam konteks yang benar-benar tidur nyenyak lelap gitu ya, deep sleep gitu ya, fast asleep atau deep sleep. Jadi kayak kenapa kamu tidur? How come kamu bisa tidur gitu ya? Jadi bukan bukan what do you mean sleeper. Maksudnya kayak ini tensionnya lebih kepada kayak how come kamu bisa tidur? Bagaimana mungkin? Nah, mungkin lebih ke Indonesianya itu bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin you di sini leka. Jadi le itu artinya bagimu, le itu lebih ke apa ya? Kita pakai refleksif. Nah, itu fungsinya. Fungsi sintaksnya itu refleksif. Jadi memang agak susah untuk menerjemahkan. Refleksif itu artinya dia melakukan sesuatu yang berdampak ke diri dia sendiri. Jadi tujuannya untuk diri sendiri gitu ya. Kan refleksi ya. Jadi aksi yang dilakukan untuk diri sendiri. Jadi how come yourself, kalau saya tuh menerjemahkan how come yourself, karena kenapa saya nggak pakai you, sebenarnya bisa pakai you, terjemahan Inggris rata-rata pakai you, saya secara literal sengaja pakai yourself, dirimu, untuk menunjukkan refleksifnya ini. Jadi kayak bagaimana suatu aksi itu dia melakukan yourself, dirimu melakukan itu gitu ya. Kalau cuman you, how come you, itu kita nggak bisa langsung dapat makna refleksifnya gitu ya. Tapi kalau yourself, dirimu, itu kayak seolah-olah tuh dia melakukan sesuatu untuk diri dia sendiri. Ngerti nggak Bapak Ibu? Bisa mengikuti nggak di situ? Jadi ya, tapi ini literalnya, tapi ketika apa ya disusun secara gramatika dalam bahasa Inggris atau Indonesia itu bisa berubah karena kan kita menyesuaikan dengan grammar kit bahasa kita masing-masing ya Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi dia bisa jadi how come you bla 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 atau why do you bla bla padahal nggak ada do-nya di situ why do you tapi kita menyesuaikan dengan grammar yang penting kita tahu kita ngerti dulu maknanya ini apa oh ini artinya le ini preposisi aja ini artinya leka akhiran k eka itu sebenarnya adalah akhiran untuk orang kedua tunggal gitu ya. Nah saya lanjutin nirdam. Nah sleeper di sini
Kan agak aneh ya kalau kita baca, what do you mean sleeper? Buat saya ini aneh banget kenapa diterjemahkan seperti itu. Kalau saya mungkin, how come do you sleep? How come, apa ya, mungkin bahasa Indonesianya, bagaimana mungkin, bagaimana bisa bagimu dalam keadaan tertidur. Jadi leka di sini tuh berfungsi untuk kata bagimu dalam bahasa Indonesia, untuk menunjukkan refleksif. Bagaimana bisa bagimu dalam keadaan tertidur. Agak aneh sih memang terdengarnya, tapi maknanya bisa dapat sesuai dengan bahasa Ibraninya. Jadi seperti itu ya. Bagaimana bisa dirimu dalam keadaan tertidur? Nah, di sini ada tanda tanya nih, perhatiin. Oke, jadi sebenarnya Bible Hub masih cukup menolong nih. Dia masih pakai menolong kita dengan tanda baca. Jadi Bapak Ibu ya, ini ada peningkatan dari kapten kapal berkata, mendekat, habis mendekat menghampiri, kemudian berkata, baru isi katanya itu menghantam. Maksudnya kata-katanya itu dalam. Maksudnya bagaimana mungkin kamu dalam keadaan tertidur? Ini seperti sindiran daripada Tuhan begitu ya kepada Yunus. Jadi kalau kita menginterpretasikan dari awal kalau kapten kapal itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menghampiri Yunus, isi kata-katanya pun berarti perpanjangan tangan Tuhan untuk disampaikan kepada Yunus. Dan dari awal ingat di ayat sebelumnya juga pakai kata tertidur dalam kondisi yang dalam, dan itu bukan cuma tertidur secara fisik saya rasa, tapi tertidur secara spiritual gitu ya. Jadi untuk menampar Yunus, mengingatkan dia, hey, bagaimana mungkin kamu dalam keadaan tertidur di saat aku sudah memberikan judgment, penghukuman masalah yang seharusnya membawa kamu kembali kepada panggilanmu. Ayat 7, ayat 8, nanti sebenarnya bisa kelihatan tuh bagaimana Tuhan secara intensional pakai kata kerja yang dia pakai untuk memanggil Yunus di ayat yang kedua, diulang lagi di ayatnya yang ke-6 ini dan ayatnya yang ke-8 untuk mengingatkan Yunus akan panggilan dia. Nah, lanjut ya. Nah, ini dia. Langsung kan isi kata-katanya sama nih dengan ayat 2. Ayat 2 yang ketika, ingat nggak 3 panggilan Tuhan kepada Yunus? Bangkit, pergi, dan serukan. Ya, jadi bangkit, kum, kera, call, bangkit, pergi, go, leku. Jadi kum, leku, sama kera. Jadi bangkit, pergi, dan serukan. Kalau di sini dia cuma pakai 2 kata. Bangkit, kum, arise, kera, call. Jadi serukan. Nah, jadi di sini lucu ya. Jadi si awak kapal, bukan awak, kapten kapal justru nyuruh apa? Nyuruh Yunus untuk apa? Bangkit, kamu bangkit, kamu berseru kepada Tuhanmu. Nah, ini Eloheka. Eloheka itu artinya Tuhanmu. Nah, berarti kan kalau dia bilang Tuhanmu, berarti dia punya Tuhan yang berbeda kan ya Bapak Ibu ya? Artinya ini Tuhan memakai orang kafir, orang tidak percaya Tuhan, untuk memanggil Tuhannya dia. Jadi Tuhan memakai, jadi menarik. Ayat 2, Tuhan memakai kata kerja yang sama, bangkit, berseru, bangkit, pergi, dan berseru untuk mempertobatkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan memakai hambanya untuk mempertobatkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ayat 6, Tuhan menunjukkan kejahatan Yunus, memakai orang yang tidak mengenal Tuhan untuk mempertobatkan hambanya, untuk mengembalikan hambanya. Jadi kayak dibalik begitu loh, kayak dibalik. Tuhan pakai justru sebaliknya orang kafir ini, orang yang tidak mengenal Tuhan ini untuk mempertobatkan Yunus. Bangkit dan panggil kepada Tuhanmu. Kan ya bisa aja, maksudnya kenapa harus panggil Tuhannya Yunus? Kenapa enggak? Ya, dia kan juga punya Tuhan begitu ya. Tapi Tuhan sengaja nih pakai orang yang tidak mengenal dia untuk bawa Yunus kembali kepada Tuhan. Tuhan yang sejati, kepada Elohim itu. Gitu ya. Nah, terus dia pakai kata apa yang selanjutnya? Perhaps, ulai. Di sini ya, Perhaps. ulai. Jadi kalau ulai ini artinya itu ada makna hopeful atau mungkin saya sintaksnya sih enggak ini ya. Jadi ini kata kerja aja yang menunjukkan kalau Bapak Ibu cari artinya itu menunjukkan harapan atau possibility, kemungkinan, harapan atau kemungkinan. Artinya kan, nah nanti artinya apa? Nanti Bapak Ibu akan lebih ngeh kalau baca kalimat selanjutnya. Perhaps Yit Aset. Jadi Yit Aset Ha Elohim, your God will consider. Jadi
Mungkin Tuhanmu akan mempertimbangkan. Mungkin Tuhanmu akan mendengarkan. Mungkin Tuhanmu akan memikirkan kita. Jadi kayak seolah-olah ayat ini mau menunjukkan gini, dia kan punya Tuhan sendiri ya. Maksudnya si kapten kapal ini punya Tuhannya sendiri. Tapi Tuhannya sendiri tuh nggak cukup untuk menyelamatkan mereka. Jadi secara implisit ya terlihat di sini ketika kapten kapal minta, kamu tolong dong, kamu panggil dan berseru kepada Tuhanmu, mungkin dia akan mendengarkan kita, mungkin dia akan memikirkan kita, mungkin dia akan mempertimbangkan kita, menunjukkan kalau dia sendiri nggak yakin kalau Tuhannya dia sanggup, dan dia percaya, dia berharap, dia membuka pintu kemungkinan kalau Tuhannya Yunus sanggup untuk mendengarkan dan menolong mereka. Nah, jadi justru momen di mana ini ya menarik ya. Momen di mana justru kita menyebabkan masalah. Ini kan masalahnya dari Yunus ya, kekacauan ini muncul. Tapi Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan itu. Bahkan Tuhan mengizinkan kesempatan seperti itu untuk menjadi cara bagi orang lain yang tidak mengenal Tuhan untuk mulai mempertimbangkan, memikirkan dan berharap kepada Tuhannya Yunus. Jadi kebebalan Yunus pun masih bisa Tuhan pakai untuk mempertobatkan orang lain. Kebebalan pemberontakan Yunus pun masih bisa Tuhan pakai sebagai cara dia untuk memberitakan Injil kepada yang lain. Yang nanti akan kita lihat. Nanti pada akhirnya dipertobatkan juga. Pada akhirnya kan kita akan tahu di cerita selanjutnya, awak kapal dan kapten itu mereka jadi takut akan Tuhan. Jadi itu menarik ya. Bagaimana Tuhan memakai orang yang tidak mengenal Tuhan untuk pada akhirnya mengingatkan Yunus akan panggilannya, mengingatkan Yunus akan panggilan dan mempertobatkan Yunus. Tapi di sini pun nggak dikasih tahu kalau Yunus pada akhirnya berdoa. Ayat 7 Bapak Ibu nggak dikasih tahu kalau respon Yunus apa. Cuma dikasih tahu apa yang sedang kapten lakukan kepada Yunus. Hei, panggil Allahmu, bangkit dan panggil Allah, berseru kepada Allahmu. Mana tahu dia akan menyelamatkan, mana tahu dia akan mempertimbangkan supaya kita tidak binasa. Di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi di satu sisi blessing in disguise bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Di sini ada preposisi, apalagi yang kita bisa lihat dari sintaksnya Bapak Ibu di sini. Nah, di sini ada preposisi lanu. Karena lanu ini diulang, jadi saya bahas lagi ya. Maksudnya kata lanu ini muncul lagi di ayat selanjutnya. Lanu, preposisi le. Jadi menurut Bapak Ibu ini preposisi ini fungsinya untuk apa? Preposisi le. Bapak Ibu bisa buka bukunya Beckman atau mau saya bukain buka buku Beckman atau buka masing-masing aja biar cepet. Preposisi le fungsinya sebagai apa di sini untuk lanu? Saya pakainya itu spatial determinatif ya, Bu. Nah, spasial terminatif. Nah, saya kurang setuju tuh kalau spasial karena ini nggak bicara tempat. Ini bicara masalah pribadi. Jadi Hmm. mungkin Tuhan akan mempertimbangkan atau memikirkan kita kepada kita, to us. Nah, kayak apa ya kalau saya boleh bilang, think us, read book. Buat saya ini ada dua kemungkinan. Pertama bisa direct object. Jadi kita sebagai objeknya langsung memikirkan, think about us gitu ya. Jadi consider us begitu ya. Jadi buat saya ini bisa direct object atau bisa juga advantage fungsinya. Kenapa? Karena kalau sebagai advantage berarti si objeknya mendapatkan keuntungan. Maksudnya di dalam hal ini objeknya ini adalah si kapten kapal dan mungkin seisi kapal begitu ya. Jadi kalau Tuhan mempertimbangkan mereka, ya itu menguntungkan mereka begitu. Jadi ada dua kemungkinan, bisa preposisi le ini sebagai direct object atau advantage. Nah, menurut Bapak Ibu lebih pilih yang mana? Gimana Bapak Ibu? Advantage atau direct object? Direct object kali ya, Bu. Kalau advantage bisa, Bu. Dua-duanya sebenarnya bisa, tapi kalau Bapak Ibu mau pilih yang paling tepat, Bapak Ibu pilih yang mana dan kenapa?
Gimana Bapak Ibu? Saya kayaknya pilih yang advantage, Bu. Oke, Oke, advantage. Kenapa Pak pilih advantage? Karena siapa tahu kan Tuhanmu memberikan memperhatikanmu supaya kita tidak binasa. Artinya Tuhan memberikan satu keuntungan, melakukan satu untuk keuntungan dia gitu. Oke. Ya, jadi seperti itu. Saya juga sih. Saya sebenarnya kalau secara gramatika bisa aja direct object, tapi saya juga setuju karena banyak banyak meaning ya di sini ya. Jadi dia bukan cuma masalah struktur, bukan secara grammar, tapi dia dalam gitu menurut saya untuk ayat ini. Jadi saya pikir advantage akan lebih memperkaya gitu ya. Kalau kita pilih sintaksnya advantage, itu lebih mengafirmasi makna yang dalam. Jadi seperti itu ya. Agar dia tidak binasa. Jadi saya masih amazed sih bagaimana cara Tuhan memakai gitu ya, memaksa Yunus untuk bahkan melayani. Maksudnya untuk memanggil Tuhan. Jadi kan ini orang-orang pada berdoa mencari Tuhan gitu ya. Di saat ada masalah, orang-orang mencari Tuhan, memanggil Tuhan, dan Yunus dipaksa untuk tidak egois, enggak. Kan dia lagi menyendiri nih ceritanya, menyendiri di dalam ujung sudut kapal yang paling dalam gitu ya. Tapi begitu, sekalipun demikian, tetap tuh Tuhan jangkau dia lewat kapten, bahkan yang top higher gitu ya, orang yang paling tinggi posisinya, untuk meminta dia berdoa. Yunus gak mau berdoa loh, tapi dipaksa untuk mau berdoa, dipaksa untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dipaksa untuk menghidupi panggilan dia sebagai hamba Tuhan. Nah, tapi ya begitulah ya cara Tuhan yang luar biasa. Oke, nah sekarang kita lanjut ke ayat yang ketujuh. I'll make it quick, saya agak cepat aja ya untuk ayat 7 dan mungkin gak akan terlalu banyak sintaks. Kita coba lihat yang penting-penting aja. Wayomeru. Ya, dan berkatalah, nah, sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lihat di sini di layar ada 3 MP, third masculine plural, ya. Kalau MS maskulin singular, kalau MP maskulin plural, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ini ada subjeknya ya. Nah di sini kelihatan dia pakai and they said. Kalau tadi kan nggak kelihatan ya. And he approached. Kalau ini kelihatan. Jadi sekalipun nanti Bapak Ibu ketemu nggak kelihatan, kalau dia ada subjeknya tambahin subjeknya. Jadi Bapak Ibu lebih bisa utuh gitu ya menerjemahkan. And they said, Wayomeru, dan berkatalah mereka, mereka ini siapa? Jadi menarik ya Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, fungsi wow di sini ini fungsinya apa? Seperti biasa. Wow di sini, conjunction wow, berfungsi untuk apa? Bisa cek di bukunya Beckman, cocoknya apa? Mempertimbangkan narasi sebelumnya. Narasi sebelumnya itu bicara tentang kapten kapal dan Yunus. Bapak Ibu kalau mau cari tahu apa ya momen yang terjadi di ayat ini, Bapak Ibu bisa lihat bahasa Indonesianya, LI-nya atau apa gitu ya, baca singkat gitu, screening gitu, apa sih yang terjadi? Apakah cocok kita pakai wow mengartikannya sebagai N? Kalau N kan artinya di sini dia fungsinya koordinatif. Menurut Bapak Ibu, apakah ini koordinatif? Bukan. Bukan. Kenapa kira-kira? Kenapa bukan koordinatif? Atau kalau ada ide yang lain, ada pemikiran yang lain, kira-kira fungsinya apa Bapak Ibu? Coba silakan. Bapak Ibu tolong buka bukunya Beckman, pergi ke daftar isi, cari conjunction wow. Conjunction wow. Wow ini hurufnya begini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah tidak familiar karena udah lama nggak buka, kira-kira apa Bapak Ibu? Adversatif, resumptif. Jadi biasanya yang paling umum itu 3 ini. Biasanya ya, biasanya. Kalau nggak koordinatif, resumptif. Resumptif ini sama dengan transitional. Terus ada adversatif yang but. Bisa jadi but, and, then, atau and. Atau bisa nggak diterjemahkan juga. Bapak Ibu nangkep nggak sih maksud saya kalau saya Adversatif ya, tanya Bu. begini?
Ah, Ya, nangkep Bu, nangkep. oke. Gimana tadi Pak Henry tadi kayaknya kasih jawaban apa? Pakai but adversatif ya. Adversatif berarti but dong. But they said to men one another. Jadi mereka berkata kepada satu dengan yang lain. Tetapi mereka berkata, kenapa Bapak memilih but? Kalau but kan berarti ada kontras ya. Berarti bertentangan dengan narasi sebelumnya. Oke, kita percepat saja ya Bapak Ibu ya. Saya tidak setuju kalau ini koordinatif. Saya oke kalau terjemahannya N, tapi bukan berfungsi sebagai koordinasi. Bisa aja N, tapi kalau ini pun kalau saya pribadi saya nggak pakai N, saya pakai now. Kenapa now? Itu mengindikasikan section yang baru begitu ya. Sesuatu permulaan yang baru. Kenapa saya mau merasa ini permulaan yang baru, transitif gitu ya. Sebenarnya bisa juga sih kita bilang ini resumptif begitu ya. Resumptif atau maksudnya melanjutkan gitu ya. Transisi, saya lebih suka dia sebagai transisi yang pakai pakai now atau nggak usah diterjemahkan. Kenapa? Karena scene sebelumnya itu bicara tentang kapten dengan Yunus. Scene ini udah bicara bukan kapten lagi dengan Yunus. Bukan cuman masalah orangnya berbeda, tempatnya pun berbeda. Scene-nya ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ini bukan di pojok bawah lagi, bukan di tempat yang tersembunyi lagi begitu ya. Ini udah di kapal yang nggak tahu di mungkin di tempat biasa. Karena kalau yang di bagian paling dalam itu cuma ada Yunus dan si kapten. Ini lawan bicaranya adalah para awak kapal. Jadi yang sedang berbicara ini dan berkatalah mereka satu kepada yang lain. Artinya kan ini yang lagi bicara para awak kapal. Intinya mungkin tadi scene-nya di sini, Yunus dan Kapten, sekarang scene-nya di sini. Para awak kapal sedang bicara satu dengan yang lain. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi buat saya ini transisi, transisi. Transisi itu bisa diterjemahkan now atau nggak diterjemahkan, untranslated. Kan ada beberapa opsi kan dia untuk tidak diterjemahkan. Jadi sebenarnya bisa juga kita bilang ini resumptif, tapi resumptifnya untranslated. Gitu ya, kalau di bukunya Beckman. Di Oke, Backman now itu di mana ya, Bu? jadi, oh enggak, coba mungkin saya stop share ya. Saya izin share yang Beckman. Kita ke daftar isi seperti biasa Bapak Ibu. Dan sekarang mari kita mencari. Kita, Ntar saya pindahin. Loh, kok hilang? Ntar Bapak Ibu, hilang. Pencet kayaknya. Share. Kelihatan ya? Oke, conjunction ya Bapak Ibu ya. Kita klik conjunction. Nah, sekarang ini bisa koordinatif, bisa tidak diterjemahkan. Dengar ya di sini. Bisa menghubungkan dua hal yang berlawanan, bisa adversatif atau but, bisa alternatif, eksplikatif, pleonastik. Pleonastik juga bisa nih untranslated. Tapi sebenarnya sih ini bukan sesuatu yang redundant. Jadi kalau pleonastik itu maksudnya kan maknanya udah jelas apa, jadi nggak perlu diterjemahkan gitu ya. Kayak melihat dengan mata sendiri. Jadi ada kata yang nggak perlu diterjemahkan kan udah pasti kalau melihat dengan mata gitu misalnya ya. Tapi ini sepertinya bukan. Iya mana ya? Companion with along bukan, komparatif bukan, empatik bukan, sarkastik. Di sini, oh di sini resumptifnya cuma ada then ya, then atau untranslated. Nah kita bisa pakai untranslated dari fungsi resumptif atau nggak ada ya di sini ya dikasih contoh. Jadi Iya sebenarnya Bu, nggak penggunaan ada. betul dia nggak kasih contoh. Jadi kenapa saya familiar dengan now? Karena begini Bapak Ibu, Eh, banyak banyak awalan kata itu sebenarnya kenapa now? Now itu lebih ke grammar English bukan ke ini kan buku Hebrew ya, grammar Hebrew.
Jadi mungkin dia terbatas dalam menerjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi biasanya kalau untuk mengawali suatu suatu section yang baru atau transisi, dia bisa menggunakan kata now atau nggak diterjemahkan sama sekali. Begitu ya. Jadi memang mohon maaf ya, jadi Backman itu memang masih terbatas karena dia again sekali lagi dia buku grammar Hebrew bukan English gitu ya. Jadi sebenarnya si fungsi ini kita bisa pakai fungsi ini dan dia bisa untranslated atau bisa pakai now juga. Saya setuju now sih. Now untuk section yang baru atau enggak ya boleh sih then kemudian kemudian tapi kan kesannya kalau kemudian itu ada hubungan antara narasi sebelumnya dengan narasi sesudahnya. Atau ya udah kalau mau cari aman ya untranslated aja nggak usah diterjemahkan. Langsung berkatalah, cuman mungkin agak canggung kalau kalau transisi kan kita suka ada kata hubung. Jadi ya udah kalau mau pakai then boleh, mau pakai now boleh. Iya ya nggak ada di sini now. Itu kenapa saya terbiasa now karena udah sering lihat teksnya. Jadi saya udah oh ya udah ini udah pasti mendingan now aja gitu ya. Memang udah nggak terpaku di buku Backman sih. Mohon maaf ya. Jadi nggak ada di sini. Alright then. Baiklah. Oke, tapi setidaknya Bapak Ibu nangkep konsepnya lah ya. Ngerti maksudnya. Saya izin stop share dan lanjut ya Bapak Ibu ya. Di ayat 7 share ke Bible Hub. Saya buru-buru aja. Jadi kita lihat dan berkatalah. Jadi ini transisi boleh N, tapi jangan sampai N itu fungsinya koordinatif. Karena dia nggak sedang menghubungkan dua cerita. Ini dua cerita yang berbeda. Oke. Jadi bisa resumptive boleh. Atau then they said, sorry. Then they said. Ini third masculine plural, orang ketiga jamak, mereka. Ya. Jadi makanya diterjemahkannya they. And they said, one another to a man. Jadi satu orang kepada orang lainnya. Come, leku di sini ya. Ini sebenarnya kata yang sama dengan go, kata dasarnya. Kata dasarnya atau halak juga berjalan. Kata yang Tuhan gunakan juga untuk pergi. Kan yang dua pertama udah dipakai tuh di ayat 6. Bangkit dan berseru. Kalau ini yang pergi diterjemahkan sebagai come di sini sebenarnya kata dasarnya sama nih, lepu. Nah, come. Jadi si para awak kapal ceritanya ngajak yang lain semua, ayo kita berunding. Let us cast. Ini saya mau tunjukin yang terakhir aja ke Bapak Ibu. Mari kita cast itu melempar ya. Kayak melempar tapi bukan ke atas, melempar untuk tujuannya ke bawah. Itu sebenarnya nafal. Kata dasarnya itu N, F, dan L. Di sini wenafila. Di sini ada conjunction wow lagi nih. Ada kata hubung wow ya. Conjunction wow. Fungsinya apa Bapak Ibu? Apakah koordinatif? Jadi, dan mereka saling berkata satu dengan yang lain, dan mereka melemparkan. Menurut Bapak Ibu, ini koordinatif atau enggak? Koordinatif, tapi mungkin koordinatif yang ini Bu, inverbal coordination. Saya setuju kalau ini koordinatif. Jadi, abis mereka ngajak, ayo kita kumpul. Dan bukan cuma kita kumpul, dan kita juga. Nah, jadi ada dua hal yang dikoordinasikan. Kita kumpul, dan kita mau melempar undian, gitu ya. Lots. Lots ini undian ya, kita di Indonesianya. Goralot. Nah, jadi di sini yang ingin saya tunjukkan ke Bapak Ibu lihat bersama penggunaan kata nafal. Nafal itu di sini ya, wenafila. Itu kata dasarnya nafal. Tapi sekali lagi kalau dia udah ada imbuhan awalan dan akhiran biasanya katanya itu berubah ya. Ibrani suka begitu Bapak Ibu. Jadi dia suka berubah huruf vokalnya. Wenafila. Jadi dan mari kita lemparkan gitu ya, lempar untuk ke bawah ya, untuk mendapatkan undian. Agar kita tahu that we may know wenedaah. Sekarang saya tanya, fungsi conjunction wow di sini apa Bapak Ibu? Wenedaah. That we may know. Apa Bapak Ibu kira-kira?
Apakah koordinatif? Jadi diterjemahkan and we may know. Atau adversatif, but we may know. Atau tidak diterjemahkan, pleonastik, atau yang lain Bapak Ibu. Atau sarkastik, Resumtif gimana, Bu? resumtif, kenapa resumtif? Resumtif karena kan gini, ketika undian itu dilemparkan, maka undian Mhm. itu akan menunjukkan. Betul sekali. Jadi ini ada purpose. Jadi resumptive itu sebenarnya bisa menunjukkan sebab akibat, bisa menunjukkan tujuan. Ya, jadi saya setuju. Jawabannya adalah resumptive untuk menunjukkan selanjutnya apa, gitu ya. Ada tujuannya. Jadi mereka melemparkan undian untuk apa? Untuk that we may know, agar kita bisa tahu, gitu ya. Wenedaah, gitu ya. Wenedaah. Lalu lanjut. Beselam, beshelemi, beshelemi. Jadi di sini diterjemahkan by whom, ya. Jadi di sini juga Bapak Ibu lihat ada preposisi be ini ada fungsinya juga, ya. Ini agak susah diterjemahkan ya. Karena ini sebenarnya ada kombinasinya banyak Bapak Ibu. Kombinasi antara ini ya, betul saya, Beshelemi ini partikel, preposisi be, ini ya yang saya lingkari. Kemudian bukan hanya preposisi be, tapi sebenarnya di sini juga ada relatif partikel, ada partikel she, di sini sebenarnya sha. Kalau partikelnya ini S ini partikel, relatif partikel. Kemudian ada preposisi le. Kemudian ada yang terakhir ini, me. Ya, di sini Bapak Ibu ya. Me ini sebenarnya apa? Ini interrogatif. Ini ada tulisannya nih. Interrogatif. Jadi di sini ada preposisi, ada partikel, ada interrogatif. Interrogatif itu kata tanya. Jadi sebenarnya kalau Bible Hub langsung menerjemahkan by whom, ini kombinasi empat elemen yang berbeda nih, 4 elemen yang berbeda. Jadi kalau mungkin saya terjemahkan di sini by boleh, kalau saya lebih suka function dari preposisi be ini kausal. Jadi menyebabkan kausal. Jadi Bapak Ibu bisa cek di bukunya Beckman itu ada kausal preposisi be. Jadi penyebabnya apa? Jadi makanya saya akan menerjemahkan ini because of who begitu ya. Karena siapa gitu ya. Tapi by whom juga boleh karena menunjukkan makna yang sama ya. Jadi preposisi be ini fungsinya bad causa kalau di bukunya Beckman. Bad causa. Bapak Ibu sempat baca bad causa? Bapak Ibu cari di preposisi, cari be, di situ ada yang kausal, yang kausatif, bad causa. Oke. Lalu selanjutnya saya percepat. By who? Oh sorry, saya salah drag. Layar saya masih belum diganti ya. By whom this trouble upon us? Sekarang Bapak Ibu perhatikan ya. Tadi yang pertama Bapak Ibu lihat ya, yang pertama ini Wenafilah, nafal, kata cash muncul satu kali di sini ya. Jadi yuk kita lempar, habis itu diulang lagi. Jadi habis dikasih tahu rencananya, yang pertama dikasih tahu rencananya, yang kedua oke. So they cast. Jadi conjunction wow muncul lagi di sini. Fungsinya apa? Resumptive, melanjutkan. Jadi plan yang pertama dilanjutkan, dieksekusi. So they cast wiyafilun. Ini hilang ya, luruh huruf N-nya, tapi sebenarnya ini kata yang sama, nafal yang tadi. Tapi kalau sekali lagi dia kalau udah ada imbuhan awalan akhiran dia konstruksinya berubah. Jadi wiyafilu tapi sama ini cast. Makanya terjemahannya sama, dilemparkan. Jadi mereka melemparkan undian itu, goralot itu. Nah, oke. Dan
Di sini, waiful. Ini juga Bapak Ibu. Ini sebenarnya kata yang sama, nafal juga kata dasarnya. Artinya memang cast itu lempar dan jatuh. Jadi sebenarnya makanya diterjemahkan dan jatuh. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, ini narator sengaja banget nih pakai 3 kata ini secara intensional dalam satu ayat. Setiap kali Alkitab menggunakan atau melakukan repetisi sampai 3 kali, apalagi dalam ayat yang sama, itu penting. Ya, dari awal kita udah tahu ceritanya, konsepnya Yunus turun, down, go down, go down, go down. Nafal, nafal di sini ya. Kata pertama nafal muncul, nafal yang kedua di sini muncul, nafal yang ketiga di sini muncul. Jadi yang nafal yang pertama muncul sebagai rencana, nafal yang kedua sebagai eksekusi, nafal yang ketiga muncul sebagai hasil. Untuk benar-benar menunjukkan apa Bapak Ibu? Ini jatuhnya tuh ke Yunus. Untuk menunjukkan Yunus benar-benar jatuh dan bahkan alam pun semuanya, menghukum alam, fenomena alam, persepakatan orang-orang, rencana manusia, semuanya tuh merujuk ke hal yang sama. Tuhan mengorkestrakan semuanya untuk menunjukkan satu hal. Yunus, kamu telah jatuh sedalam-dalamnya. Semuanya jatuh merujuk kepadamu. Makanya di akhir, and it fell. Dan undian itu jatuh kepada Yunus. Gitu ya. 3 kali dipakai di sini. Jadi luar biasa, itu intensional banget gitu ya. Bukan cuman ini ada progres lagi dari rencana, aksi sama hasil. Rencana, aksi sama hasil. Menunjukkan bahwa ini nggak random loh. Ini memang ada permainan kata daripada daripada narator, daripada penulis kitab Yunus ini. Menunjukkan kalau Tuhan pun berdaulat atas segala sesuatu untuk mencapai tujuannya, untuk memberikan message. Saya yakin Yunus nangkep banget, Yunus ngerti banget ini cara Tuhan untuk menunjukkan kepada dia. Karena kata yang sama, fenomena yang sama terjadi berulang kali, gitu ya. Nah, jadi mungkin saya akan stop di situ Bapak Ibu karena sudah mau jam 10. Jadi ya semoga Bapak Ibu bisa sedikit lebih banyak melihat keindahan kitab Yunus dari permainan katanya, dari bukan cuman hubungan antar kata. Sintaks kan itu artinya hubungan antar kata. Sin itu artinya together, sin itu sama. Taks artinya order. Jadi kita melihat order secara bersamaan, artinya kita melihat susunan kata secara bersamaan. Itu arti sintaks Bapak Ibu. Makanya sintaks itu artinya hubungan antar kata. Makanya kita mempelajari, oh fungsinya apa sih? Hubungan antar katanya apa. Jadi semoga ini bisa menolong kita semua semakin memperkaya pemahaman kita. Saya harus stop di sini dan kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bisa cover ayat ke-8, 9 bersamaan ya. Jadi Pak Charles dan siapa ya selanjutnya ayat 10 ya. Ada yang ingat jadwalnya, merasa akan cover ayat 10? Enggak, atau pada lupa ini? Jadwal udah dikasih sih, Bu. Sudah ya, jadi seharusnya ingat ya. Sudah. Iya. Siapa ya? Ada yang merasa kah? Ada Pak Charles, Pak Daniel, kemudian Bu Yeni, minggu depan itu Bu. Pak Daniel dan Bu Yeni. Ya, heeh. Pak Daniel, Bu Yeni. Ya, Oke, tanggal jadi 13. minta tolong Pak Daniel, Bu Yeni sudah bisa persiapkan dari sekarang ya. Feedback untuk Bu Desiana juga yang bisa dipelajari untuk teman-teman yang lain selain eksplorasi semuanya, mungkin ya memang nggak semuanya harus masukin di sheetnya, di catatan, tapi kalau itu bisa menolong Bapak Ibu memahami ya silahkan gitu ya. Silakan pakai Bible Hub sudah baik, pakai Backman juga oke. Maksudnya justru tujuan saya Bapak Ibu pakai Backman gitu ya, jangan cuma pakai Bible Hub. Gitu ya. Oke, mungkin kita stop di sana. Ada pertanyaan Bapak Ibu, saya mohon maaf sedikit sekali interaksi tanya jawab membuka ruang pertanyaan bagi Bapak Ibu, tapi kalau ada silakan sebelum kita menutup sesi kita. Adakah yang ingin bertanya? Tapi kalau pas Ibu yo bilang yang tidak perlu diterjemahkan, berarti di dalam pembagian morfologinya itu kita nggak perlu menerangkan lagi ya, Bu ya? Diterangkan, tapi nggak usah diterjemahkan. Maksudnya artinya ditranslatannya ketika Bapak Ibu Oh. menerjemahkan ayatnya, ya nggak usah dituliskan gitu ya. Tapi dikasih tahu sebenarnya ada loh dia dan fungsinya sebenarnya ini, tapi
karena fungsinya seperti itu nggak harus diterjemahkan. Jadi tetap perlu dikasih tahu. Jadi yang saya ingin lihat sebenarnya adalah proses berpikir Bapak Ibu, proses mencari Bapak Ibu. Jadi good job juga Ibu sudah berusaha menunjukkan bagaimana Ibu berproses untuk presentasinya. Nanti tinggal dilanjutkan teman-teman yang lain Bapak Ibu rekan-rekan. Semangat semuanya. Semoga tetap kuat dan bertahan di kelas Ibrani. Puji Tuhan, sampai jam 10 malam masih ada tenaganya. Kita doakan semoga sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada yang ingin bertanya kah? Terakhir, cukup? Kalau ada yang bingung, jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu ya. Oke, baik kalau gitu saya mengembalikan ke Bapak yang akan presentasi. Bapak yang akan presentasi, Bapak yang akan pimpin doa. Bapak atau Ibu ya tadi ya? Bapak ya? Ya, Pak Sorry, Gangsar. saya yang mulai ngaco otaknya nih. Udah malam. Mohon doakan Pak Philip juga. Pak Philip lagi kurang sehat. Oh, Ya. Iya. Baik, kita satukan hati, kita berdoa. Puji syukur untuk pelajaran yang boleh kami sudah terima Tuhan. Sampai dengan saat ini kami boleh mempelajari sesuatu yang baru, sesuatu yang akan berguna untuk ke depannya, baik dalam kehidupan kami pribadi, terlebih dalam pelayanan kami Tuhan. Tuhan, kami rindu berdoa malam hari ini menopang untuk kesembuhan Pak Philips yang sedang tidak enak badan Tuhan. Tuhan, jamah hamba-Mu ini sehingga Tuhan boleh sembuhkan, diangkat segala macam bentuk sakit penyakitnya, dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur untuk dosen pengampu kami, Bu Mili, yang sudah dengan tekun memberikan kepada kami, berusaha dengan sebaik mungkin memberikan pengertian setiap materi yang diajarkan. Tuhan, Kau berkati dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan karirnya Tuhan, buat sukses selalu, semakin hari semakin menapak ke dalam jenjang yang lebih tinggi Tuhan. Terima kasih untuk kami semua yang sudah boleh selesai mempelajarinya, melanjutkan aktivitas kami malam hari ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Mili. terima Kasih kasih. hati ya. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Semoga Pak Philip Berkati. lekas sehat, Bu. Iya, amin. Terima kasih. Mari. Terima kasih semuanya. Izin live. Ya.